Om Swastiastu. Sahabat penyuluh, jumpa lagi bersama saya Sukma dalam acara Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Sahabat penyuluh, hari ini kita akan membahas yaitu tentang memahami agama dengan Dharma Gita. Sahabat penyuluh, Dharma Gita dalam ajaran agama Hindu memiliki peranan yang sangat penting, yang di dalamnya yaitu tradisi Hindu mengajarkan wawasan mendalam mengenai prinsip-prinsip kehidupan yang sejalan dengan Dharma atau kebenaran. Nah, sahabat penyuluh, di pagi hari ini kita sudah memiliki dua narasumber ya, sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama yaitu ada Bapak Kadek Satrio SAG MPDH selaku penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabar? Astungkara, sehat, enak. Dan yang kedua yaitu kita sudah memiliki narasumber yang bernama Bapak Wayan Sumitra SIKOM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Om Bagaimana Swastiastu. Kena Rahayu? Kena becik. Ya, pada pagi hari ini kita akan berbincang mengenai yaitu memahami agama dengan Dharma Gita. Ini bapak-bapak mungkin sudah terbiasa ya dengan mekidung, nyeloke. Jadi bagaimana nanti pandangan bapak berdua tentang Dharma Gita itu di dalam agama, Pak nggih. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Nah, bagaimana yaitu cara memahami Dharma Gita secara praktis. Nah, mungkin dari Pak Satria, bagaimana pendapat Bapak? Oke, terima kasih Om Swastiastu. Dharma Gita itu kalau kita lihat dari gramatikal katanya artinya Dharma Gita. Dharma itu kebenaran, Gita itu lagu-lagu. Jadi lagu-lagu nyanyian tentang Dharma kan begitu. Jadi kalau di Bali itu terbagi menjadi 4. Jadi ada Sekarare, kemudian Sekaralit, Sekar Madya, dan Sekar Agung. Kalau Sekarare itu ya untuk anak-anak. Kemudian Sekar Alit itu berupa pupuh. Jadi ada beberapa pupuh yang disingkat dengan gede SMP 2 kali. Ginada, Ginanti, Durma, Dangdanggula, Sinam, Semarandana, Mijil, Mas Kumambang, Pangkur, dan Cung. Kemudian meningkat ke Sekar Madya, itu ke kidungan di berbagai jenis kidung. Kemudian yang terakhir itu adalah Sekar Agung, itu terdiri dari Sloka, Kekawin, Pelewakil. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana secara praktis untuk mempelajari tetembangan itu, yang pertama memang untuk mengolah suara, pertama kita harus belajar tentang Sekarare dulu. Untuk apa? Untuk melatih suara kita keluar. Jadi lagu untuk anak-anak. Ini biasa digunakan untuk ngempu zaman dahulu ya. Kalau sekarang kita ngempu pakai Sekarare udah tidak zaman itu. Tetapi bagaimana supaya jadi zaman? Nah, jadi itu harus digalakkan lagi. Nah, kalau untuk Sekar Alit itu suaranya di pinggir. Jadi agak mudah itu. Jadi tidak ada pengekangan suara ke dalam. Nah, begitu di Sekar Madya dan Sekar Agung, nah di sini biasanya perlu cara yang praktis. Yang pertama, kalau di Sekar Madya, kekidungan itu suaranya ke tengah sedikit, sehingga kemudian suara kita ngembek, apapun kekidungannya itu, karena semua jenis kekidungan itu suaranya longitudinal. Jadi naik turun bagaikan Brahmara ngisep sari. Jadi bagaikan suaran tambu lilingan ngisep sari. Nah, itu cirinya kidung. Cara untuk mempelajari kidung yang pas, pertama harus lebih sering untuk mendengarkan kekidungan. Jadi sering mendengarkan saja dulu, itu cara yang paling pas, karena suaranya nanti kita hanya bisa melihat mana naik, mana turun, dan mana ngandang.
Nah, yang paling mudah untuk dipelajari, sesungguhnya paling mudah, tetapi ini kebanyakan paling susah untuk mempelajarinya, yaitu sekar agung berupa kekawin. Jadi kekawin itu kan ada pengawit, kemudian ada pemade, ada pengumbang, lalu kemudian ada penyinapnya atau penutupnya. Cara praktisnya adalah karena satu kekawin, misalnya wirama, merdu komala, itu sudah ada guru dan lagunya, ya. Jadi karena ada guru dan lagunya, maka kemudian dia ada cara yang praktis. Jadi satu tembang, kemudian ditambah dengan peraturan-peraturan guru lagunya, satu saja, satu pada aja kita tahu, maka yang lainnya itu sudah menyesuaikan dengan pada-pada itu. Ya, kurang lebih begitu sih cara praktisnya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita action, kita melakukan, melatih. Persoalan benar dan salah itu kemudian dulu, yang penting kita mau untuk latihan aja dulu. Cek sama Pak Satria. Jadi saat kita belajar Dharma Gita, mungkin dari hal yang paling bawah dulu, lagu anak-anak, kita mengolah vokal kita dulu, baru meningkat ke yang lebih tinggi lagi, seperti itu Pak Satria. Kalau untuk Pak Wayan Sumitra, bagaimana pendapat mungkin memahami agar Dharma Gita itu bisa dilakukan agar praktis seperti itu, Pak? Mungkin pendapatnya, Pak? Suksema, Om Swastiastu. Kalau kita memahami tentang Dharma Gita agar lebih praktis kita pelajari, tentunya bagaimana keinginan kita, untuk tertarik dengan Dharma Gita itu sendiri. Jadi kalau Dharma Gita itu, kita harus tahu bagaimana manfaat dan fungsi dari Dharma Gita itu sendiri, kan. Itu kan menjadikan ketertarikan tersendiri untuk kita mempelajari Dharma Gita. Di samping pertama itu kita melestarikan budaya seni yang ada di Bali. Itu ada, kalau kita mempelajari Dharma Gita secara tidak langsung, itu dalam Astanga Yoga, ya. Dalam pelajaran Astanga Yoga itu termasuk pranayama, yaitu pengaturan pernapasan. Itu manfaat dari kita Dharma Gita. Selanjutnya, dalam kita mempelajari Dharma Gita itu, kita bisa mengungkapkan rasa kita, bakti kita, serada kita kepada Tuhan. Itu manfaatnya juga. Kalau kita mempelajari Dharma Gita itu tentunya bisa kita lakukan untuk memahami ajaran-ajaran agama, karena di sana kalau sebagian besar itu Dharma Gita itu berisi tentang ajaran-ajaran agama. Nah, kenapa harus dengan Dharma Gita kita mempelajari ajaran agama? Lebih cepat, ya, karena kalau kita mempelajari agama dengan Gita atau nyanyian itu, tentunya kita melakukan Dharma Gita itu tidak cukup untuk sekali dua kali, perlu pelajaran, perlu latihan. Nah, itu akan menyerap lebih banyak ke pikiran kita untuk bisa merasuk bagaimana ajaran-ajaran agama itu masuk, ya, ke dalam diri. Tentunya kalau kita lihat, ya, di masyarakat, orang-orang yang mempelajari Dharma Gita tentunya sikap perilakunya juga akan berbeda, kan, karena dalam Dharma Gita itu pelajaran-pelajaran tentang agama, khususnya itu bagi anak-anak, ya, yang pelajari Dharma Gita itu akan bisa merubah pola pikir, perilaku dari anak-anak itu sendiri. Nah, tentunya dalam bagaimana kita mempelajari Dharma Gita secara praktis itu, dari lingkungan juga mempengaruhi. Apalagi di saat sekarang, di zaman globalisasi, ya, itu banyak seperti di media-media digital banyak diperagakan atau disuguhkan itu tentang bagaimana cara berdharma Gita yang baik. Itu di lingkungan pengaruhi juga di sekolah-sekolah yang lebih dekat dengan anak-anak, kan. Dan tentunya itu misalnya dari guru bahasa Bali, guru agama mestinya tahu, ya, tentang apa itu Dharma Gita. Biarpun tidak terlalu
pintar, tentunya dia misalnya punya kompetensi yang mampu dan tahu tentang Dharma Gita. Nah, kalau apalagi ya guru itu bisa berdharma Gita itu dengan suara yang bagus, itu tentunya anak-anak itu akan lebih tertarik ya dengan itu. Mungkin itu bagaimana itu cara mempelajari Dharma Gita secara praktisnya. Jadi pendapat Pak Wayan itu Dharma Gita bisa kita pelajari mungkin di tingkat sekolah seperti itu. Bisa juga sekarang banyak video-video mungkin di YouTube tentang bagaimana belajar Dharma Gita. Mungkin dari hal-hal seperti itu kita bisa melakukan ataupun belajar Dharma Gita dengan secara mudah mungkin Pak G. Itu. Nah, itulah dia tadi satu pertanyaan, dan pertanyaan yang kedua nih Pak. Bagaimana sekarang perkembangan Dharma Gita mungkin dari segi praktek maupun pembelajarannya? Mungkin dari Pak Wayan Sumitra bisa menjelaskan. Kalau perkembangan Dharma Gita saat ini ya, dari segi praktek dan pembelajarannya, tentunya di skup nasional itu telah diadakan usaha secara nasional. Itu seperti dikatakan tadi sudah ditetapkan bagaimana usaha Dharma Gita ditetapkan, ada Sekar Are, Sekar Alit, Sekar Madya, Sekar Agung, itu ditetapkan untuk dikembangkan di nasional tentunya ya. Terus untuk prakteknya, tentu prakteknya bagaimana Dharma Gita itu bisa lebih menarik peminatnya. Nah, itulah dari segi pengembangannya itu dilakukan secara khususnya misalnya dengan diadakannya utsawa atau lomba-lomba yang diadakan ya baik di tingkat nasional, daerah ataupun desa, itu lebih menarik. Itu perkembangan dari segi praktek dan pembelajarannya. Nah, dari segi pembelajarannya itu untuk Dharma Gita ya dilakukan seperti penyuluhan, memperkenalkan Dharma Gita ke masyarakat, bagaimana usaha untuk memperkenalkan bagaimana cara untuk lebih menarik di kalangan anak-anak, remaja, dewasa. Nah, itu perlu kita lakukan secara kontinu, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, ataupun di skup-skup yang lebih kecil. Ya, jadi seperti itu pendapatnya, mungkin ada usaha ataupun lomba-lomba ya dari segi praktek yang dilakukan, ada lomba maupun diajarkan mungkin di sekolah tentang Dharma Gita tersebut, seperti itu, mengenalkan kepada anak-anak seperti itu Pak G. Nah, untuk selanjutnya mungkin langsung aja kita ke pertanyaan ketiga Pak G, yaitu tentang pengaruh Dharma Gita terhadap perkembangan agama. Mungkin Pak Satria bisa menjelaskan. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sumitra tadi, perkembangan Dharma Gita sekarang sudah sangat signifikan ya. Kalau dulu tiang misalnya belajar Dharma Gita, Kidung itu pakai kaset. Jadi kemana-mana bawa kaset Walkman gitu ya, dengerin karena saking senengnya waktu itu. Sekarang kan kita sudah klik YouTube, kita udah semua tembang sudah ada di sana. Namun gempitanya media elektronik sekarang itu tidak diikuti oleh semangat anak-anak untuk mengikuti. Nah, maka dalam konteks pembelajaran perlu disampaikan kepada mereka bahwa ada keharusan untuk mempelajari. Pertama, ada faktor kesehatan seperti disampaikan tadi, ada pranayama di sana. Bahkan kalau anak-anak usia sekolah kan pranayama itu penting. Jadi untuk sebagai brain toniknya anak-anak, oksigen ke otak itu lebih bagus, maka pranayamanya harus lebih banyak. Maka pembelajaran tentang tembang itu penting. Kemudian yang kedua, yang perlu juga dipahami bahwa ada nilai-nilai yang akan dipetik pada tembang-tembang itu. Baik itu Sekar Are yang syarat makna, kemudian kekidungan, geguritan yang menceritakan tentang Bapa dan sebagainya. Di sana ada pembelajaran yang bisa diperoleh oleh anak-anak. Jadi pembelajaran yang disampaikan melalui Dharma Gita atau tetembangan itu juga ada makna-makna filosofis yang bisa kita peroleh di sana, ada pesan etika, lalu kemudian ada pembelajaran keagamaan yang penting. Nah, kalau kita lihat pengaruh Dharma Gita terhadap perkembangan agama sangat besar. Misalnya
di pura 3 hari sebelum ada piodalan itu sudah diperdengarkan ketembangan atau kekidungan. Nah, itu akan memberikan vibrasi kepada pendengaran anak. Apabila suara penembang itu baik, maka dia punya interesting yang luar biasa. Jadi interest mereka untuk mempelajari ini kemudian didukung dengan media-media teknologi, baik itu YouTube dan sebagainya. Kemudian apa yang dia cari kemudian ada di sana, dia bisa belajar mandiri. Kalau kita dulu ngejar guru untuk belajar, kalau sekarang media kita sudah kita bisa manfaatkan. Dan Dharma Gita itu adalah salah satu bagian dari cara untuk siar agama. Jadi siar agama itu ada 6 yang disebut dengan sadharma. Nah, salah satunya adalah Dharma Gita, di mana di dalam Dharma Gita itu ada pembelajaran agama. Nah, kalau kita lihat secara filosofis juga, Dharma Gita itu salah satu bagian dari Panca Gita. Ya. Itu dalam lontar Panca Pagenda. Jadi lontar itu menyatakan bahwa Dharma Gita, kemudian suaran gong, suaran kulkul, suaran gente, suaran mantra itu adalah bagian yang sangat penting untuk kemudian pembelajaran keagamaan. Jadi kalau Panca Gita itu ada, maka kemudian yadnya itu akan menjadi lebih lengkap. Jadi kalau kita melihat bagaimana pengaruhnya, Dharma Gita sangat besar. Terutama ada beberapa desa, ada beberapa adat istiadat, pelaksanaan agamanya akan selesai apabila ada Dharma Gita. Jadi kalau Dharma Gita itu tidak ada, kidung tertentu tidak ada, kekawin tertentu tidak ada, maka yadnya tidak selesai. Maka dalam berlatar dari inilah kemudian Dharma Gita ini penting sekali disampaikan pada masyarakat, penting dipelajari oleh generasi muda kita. Kalau sekarang ada usaha Dharma Gita, ya perlu ditambahlah kalau dia menang dia dapat apa? Bukan hanya dapat pembelajaran, tapi ada reward bagi mereka yang belajar. Maka akan menjadi lebih semangat anak-anak kita untuk belajar. Karena kalau pembelajaran itu ada orientasi dan tujuan yang jelas, maka kemudian dia akan lebih interest untuk mempelajari itu. Kurang lebih itu. Terima kasih Pak Satria sudah menjelaskan ya panjang lebar dengan pengaruh Dharma Gita terhadap perkembangan agama. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya. Nah, bagaimana mungkin ada solusi yang praktis mungkin untuk mengembangkan Dharma Gita itu agar menjadi menarik seperti itu ya. Mungkin dari Pak Wayan Sumitra. Terima kasih. Tentunya Dharma Gita ini kalau kita udah berkecimpung di dalamnya itu seperti itu pasti akan membuat diri kita, keinginan kita untuk terus ya melakukan Dharma Gita. Nah, secara praktis dilakukan sekarang untuk pembelajaran Dharma Gita khususnya ya bagi anak-anak ini. Bermain sambil bertembang, ada istilah seperti itu. Jadi belajar Dharma Gita itu seperti anak-anak, seperti ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan aturan Dharma Gita itu. Kalau kita anak-anak bertembang langsung itu kan kalau geguritan itu ada namanya gregel dan wilet ya, yang secara gregel dan wilet itu dengan ladunan yang tinggi. Kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita langsung isi wilet gitu ya, tentunya dia akan lari. Apa itu saya tidak paham, sulit ya. Tentunya ada teknik-teknik tersendiri dengan paca periring. Misalnya kalau kita denawat bisa, nah tentunya dia akan, apa ini sulit sekali. Nah, tentunya itu tekniknya dengan paca periring, denawat bisa. Nah seperti itu. Jadi dengan bermain, dengan berkelompok itu bisa bisa meningkatkan minat ya, menarik untuk anak-anak. Nah, untuk perkembangan yang lain seperti saya pernah dengar ini di Kementerian Agama ya, untuk menarik minat masyarakat tentang Dharma Gita itu telah diadakan namanya Gegindeman. Ya, Gegindeman itu suatu santi ya, ada pembacaan seloka, ada pembacaan Sekar Agung, Geguritan atau Sekar Alit, ditambahkan dengan adu Dharma Tula, adu argumen pertanyaan, seperti itu diiringi dengan geguntangan dan alat-alat musik tradisional. Itu lebih menarik. Seperti saya lihat kemarin itu acara Gegindeman yang diadakan oleh Kementerian Agama itu sangat menarik sekali untuk menambah minat dari masyarakat khususnya di Bali ini tentang Dharma Gita itu mesti perlu dikembangkan juga. Berarti untuk anak-anak kita perkenalkan mungkin nada yang
ya agak pendek. Ya, ada namanya bertahap ya, ada olah vokal, langsung olah rasa dan lain sebagainya, itu ada teknik-tekniknya. Itu mendapat dari Pak Wayan Sumitra. Mungkin dari Pak Kadek Satria bisa menambahkan sedikit, Pak. Kalau pembelajaran itu pertama dan utama kan di keluarga. Jadi jangan keluarga mengharap anak-anaknya bisa megeguritan, bisa megekawin tanpa di keluarga dipertontonkan itu. Jadi orang tua harus menjadi sumber belajar juga dengan memperdengarkan kidung-kidung atau kekawin atau geguritan misalnya pada jam-jam tertentu, perdengarkan itu pada anak-anak, terutama anak-anak kecil ya. Kemudian yang kedua, di masyarakat juga demikian. Jadi jadikan Dharma Gita itu sebagai siar agama yang kemudian di mana-mana ada. Lalu kemudian anak-anak pasti akan tertarik, oh ternyata niki penting, maka dia akan mau untuk melakukan. Nah kemudian pembelajaran yang lainnya yang lebih praktis adalah bagaimana anak-anak ini dipaksa untuk belajar dalam rangka mengikuti lomba. Nah misalnya ya, jadi untuk anak-anak SD kita tanamkan dia untuk bisa megeguritan misalnya. Anak-anak SMP kita tanamkan dia bisa mengkidung. Kemudian anak-anak SMA kita tanamkan dia bisa mengkawin. Dan ini sudah dilakukan dalam lomba-lomba seperti itu. Jadi untuk anak SD ya geguritan dan sebagainya. Jadi pembelajaran berjenjang ini akan memberikan manfaat kemudian ketika dia diadu di masyarakat, dipertontonkan di masyarakat, kemudian ada feedback bagi mereka, oh ternyata anak ini bisa menggending, maka dia akan lebih interest untuk mempelajari lebih dalam. Jadi secara praktis mempelajari Dharma Gita itu memang harus ada latihan. Jadi exercise-nya dia harus diajar, dilatih. Dengan pelatihan-pelatihan yang kontinu itu, maka kemudian mereka akan terbiasa. Jadi dikasih tembang apa saja, ketika dia sudah mulai memahami satu pada yang lainnya tinggal menyamakan gini aja, apa irama dan sebagainya. Itu sih. Sama Pak, itu pendapat dari kedua narasumber kita tentang memahami agama dengan Dharma Gita. Baik sahabat penyuluh, sebelum kita mengakhiri Ngurte pagi hari ini, mungkin kita dengarkan dulu closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Pak Wayan Sumitra, silakan Pak. Baik sahabat penyuluh, tentunya mari kita pelajari Dharma Gita. Itu karena itu adalah pembelajaran untuk cara atau teknik kita memahami ajaran-ajaran agama, untuk bisa kita merubah perilaku kita, perbuatan kita, baik untuk diri sendiri maupun untuk nantinya kita bisa persembahkan untuk masyarakat. Mungkin itu aja dari Tia. Selanjutnya dari Pak Kadek Satria. Kami berharap kepada seluruh orang tua dan guru untuk selalu mengetengahkan Dharma Gita itu sebagai bagian pembelajaran agama. Jadi di rumah diperdengarkan, lalu kemudian mulai diajarkan, kemudian di sekolah itu dilombakan. Jadi jangan hanya pada saat usaha Dharma Gita baru ada lomba gitu. Jadi di sekolah lakukan lomba itu, lalu kemudian di masyarakat tampilkan mereka. Jadi anak-anak yang sudah bisa megeguritan tampilkan di tengah-tengah misalnya ada piodalan di pura misalnya. Tepuk tangan umat tentang tampilan mereka itu akan membuat dia itu lebih tertarik untuk mempelajari lebih banyak sehingga dia bisa tampil lebih banyak. Dan Dharma Gita di masyarakat kita itu ada sarana banten yang harus didampingi. Jadi ada pejati. Jadi kalau kita khususkan misalnya piodalan di pura desa, misalnya anak-anak satu grup, silahkan dia itu Dharma Gita, kemudian isi amplop yang bagus. Nah, isi amplop. Jadi dia akan semakin interest untuk mempelajari. Dengan dia interest mempelajari, maka agama kita akan masuk melalui Dharma Gita. Kembangkan dan ayo kita asuh anak kita agar supaya bisa untuk mempelajari dengan baik. Kurang lebih begitu. Sama Pak Satria. Oke sahabat penyuluh, dapat disimpulkan bahwa Dharma Gita memberikan esensi dari nilai kebenaran ataupun Dharma dari syair nyanyian dengan belajar sesuai dengan stepnya dari Sekarari, kemudian menuju yang terakhir yaitu Sekar Agung, yaitu dengan memberikan pelajaran mungkin dari mempelajari guru lagu dan dengan praktek langsung dari diri sendiri maupun belajar dari YouTube maupun media sosial lainnya. Oke sahabat penyuluh, demikian Ngurte pagi hari ini yaitu yang berjudul yaitu memahami agama dengan Dharma Gita dengan kedua narasumber kita
Saya mengucapkan terima kasih Bapak-Bapak sudah memberikan pemahaman tentang Dharma Gita. Dan sahabat penyuluh, kita mungkin bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.